Rina adalah seorang gadis yang baru saja lulus kuliah. Rin, kamu udah dapat kerjaan belum sekarang? Ya belum lah. Kamu kayak nggak tahu aja sih, nyari kerja sekarang susah banget. Ya sih, makanya kamu tuh pas lagi kuliah udah nyari loker duluan, biar pas lulus itu udah bisa langsung kerja. Mau nyari loker gimana coba? Orang ngerjain tugas kuliah aja mau mendidih rasanya otakku. Belum lagi ngadepin masalah keluarga. Ya salah kamu sendiri sih ngambil jurusan yang susah. Coba dari awal kamu tuh ya, nyari jurusan yang ringan aja. Ya walaupun aslinya semua jurusan itu susah. His, kamu nih malah bikin nambah pusing aja deh. Kamu mah enak, Rak. Orang tua kamu loh udah kaya raya dan punya bisnis sendiri. Jadi kamu nggak perlu susah-susah nyari kerja lagi. Ya tetap aja sih ada susah dan ada enaknya. Ngomong-ngomong, kamu gak coba merantau aja, Rin? Aku udah kepikiran sih. Tapi aku takut, Rak. Apalagi kan aku cewek. Nanti bukannya sukses malah jadi gelandangan, gimana coba? Ya ampun Rin, namanya usaha ya pasti bakal gagal lah. Kalau kamu takut gagal mah gak usah usaha kalau gitu. Iya sih. Tapi ya aku tuh belum berani aja gitu. Rin, kamu tuh harus bisa berani buat keluar dari zona nyaman kamu itu. Kalau emang kamu tuh beneran mau sukses. Kamu bener, Rak. Aku nggak bisa terus kayak gini. Aku harus berani keluar dan gak takut akan kegagalan. Nah gitu dong, ini baru Rina yang aku kenal. Udah jam segini aja, aku balik duluan ya Rin. Ada pekerjaan soalnya. Walah, iya, hati-hati ya. Untung aja aku punya teman kayak Raka yang selalu mau nyemangatin aku. Jadi aku bisa bangkit dan tahu harus ngapain. Kalau nggak ada dia, mungkin aku masih terus kebanyakan mikir yang nggak penting dan masih terjebak di zona nyaman. Oke, berarti aku langsung cari loker kerja aja deh yang ada di luar kota. Biar nanti pas aku merantau nggak lontang-lantung. Coba deh aku cari di internet. Wih, ada nih. Tapi kok agak aneh ya? Masa persyaratannya segampang ini dengan gaji yang besar pula? Tapi bodoh lah. Yang penting kan aku bisa dapat kerja. Kalau beneran gitu kan malah bagus. Oke deh, aku langsung daftar secara online aja deh. Nah, udah nih. Ini beneran apa langsung keterima? Wih, mantap juga. Kalau gini mah, aku tinggal berangkat aja keluar kota. Saat di rumah, Assalamualaikum, Rina pulang. Waalaikumsalam. Nak, kamu dari mana saja toh? Ibu cariin kamu loh dari tadi. Rina tadi abis ketemu sama Raka bu, buat bahas kerjaan. Lagian ibu ngapain sih nyariin aku? Udah tahu aku beberapa minggu ini sibuk nyari kerja. Jadi nak, ibu tuh tadi ketemu sama kepala desa. Terus beliau bilang kalau di masjid kampung ini lagi butuh guru ngaji. Nah, kamu kan bisa ngaji tuh. Apa nggak mending kamu jadi guru ngaji aja nak? Iya, walaupun gajinya nggak begitu besar, tapi kan setidaknya kamu nggak lontang-lantung lagi. Dan yang paling penting jadi guru ngaji itu kan mulia nak, dan bisa dapat banyak pahala. Ya ampun bu, ibu yang bener aja lah. Masa Rina yang lulusan S1 gini cuma jadi guru ngaji sih? Ya malu lah bu, nggak mau ah. Pokoknya Rina nggak mau. Astagfirullah nak, emangnya kenapa kalau lulusan S1 jadi guru ngaji? Toh itu halal, kan malah bagus. Ibu mah mana ngerti, udahlah pokoknya Rina nggak mau. Rina tuh ya bu, udah nyari kerja di luar kota. Ini loh, Rina udah keterima. Loh nak, kamu mau merantau keluar kota apa? Emangnya kamu berani nak? Kan pasti itu kamu bilang kalau kamu takut merantau. Dan juga ya nak, kamu tuh kan wanita. Apa nggak sebaiknya nak, kamu cari kerja di sini aja? Kalau merantau tuh banyak loh resikonya. Bu, Rina tuh mau sukses bu. Kalau Rina cuma cari kerja di sini, yang ada Rina tuh nggak sukses-sukses. Udahlah, pokoknya Rina besok mau berangkat merantau. Nak, coba deh kamu pikirkan lagi baik-baik. Apa saja resikonya? Ibu khawatir loh kalau kamu kerja merantau di luar kota. Nanti kalau kamu kenapa-napa gimana coba? Bu, Rina tuh udah mantep merantau. Dan juga tenang aja deh, Rina tuh nggak bakal kenapa-napa kok. Iya sih, Rina emang cewek. Tapi kan Rina udah gede bu. Jadi Rina tahu gimana cara jaga diri. Tapi nak, udahlah bu, nggak usah tapi-tapian. Udah, pokoknya Rina bakal merantau. Titik. Bu, Rina berangkat dulu ya. Nak, kamu beneran apa? Bener-bener mau berangkat merantau? Ibu mohon nak, coba pikirkan beberapa hari lagi.
Rina kan udah bilang Bu kemarin, Rina tuh udah bener-bener mantep. Masa udah mau berangkat kayak gini gak jadi sih? Udah toh, ibu tuh jangan terlalu khawatir. Udah ya, kalau gitu Rina berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, kok feelingku gak enak ya kalau si Rina pergi merantau. Aku takut dia malah kenapa-napa. Tapi mau gimana lagi coba? Dia udah gak bisa dicegah. Aku cuma bisa berdoa yang terbaik untuk anakku itu. Sore harinya, Akhirnya sampai juga di kota ini. Gila sih, pegel banget badanku seharian naik bis. Aduh, mana udah sore lagi. Apa aku cari kos-kosan dulu ya? Tapi kira-kira ada nggak ya kos-kosan yang nggak mahal-mahal banget? Aku takut nanti uangku malah nggak cukup. Ya udah deh, aku coba cari dulu. Nah, sekarang aku istirahat dulu deh, biar besok pas ke tempat kerjaannya badanku udah segar. keesokan paginya, Alhamdulillah, tidurku nyenyak banget semalam. Ya, walaupun kasur di kos-kosannya agak keras. Ya udah deh, aku siap-siap dulu. Nah, udah siap nih. Sekarang waktunya berangkat. Semoga aja deh hari ini bisa lancar kerjaanku. Nah, itu dia kantor di mana aku udah ngelamar kerja lewat online. Tapi kok beda ya sama gambar yang diposting lewat internet? Apa mungkin emang gitu ya? Ya udahlah, nggak usah terlalu dipikirin. Aku langsung masuk aja deh. Permisi Pak, saya Rina. Saya sudah ngelamar kerjaan di sini lewat online Pak, dan sudah keterima juga. Walah, sebentar ya, saya cek dulu daftar namanya. Nah, udah ketemu nih. Kalau nggak salah kamu Rina yang ngelamar kerjaan ini lewat online kemarin ya? Nah, iya Pak, betul sekali. Jadi apakah saya bisa langsung kerja Pak? Soalnya saya emang lagi benar-benar butuh kerjaan ini Pak. Bisa aja kok, tapi ada persyaratan yang harus kamu penuhi dulu ya. Nanti akan ada tes, jadi kamu itu bisa nunggu di ruangan yang ada di sebelah sana. Loh, kok masih ada tes sih Pak? Kan udah jelas-jelas di loker online itu saya udah keterima Pak. Kamu ini benar-benar polos ya. Namanya juga loker kerja online. Itu kan cuma daya tarik supaya nanti banyak yang datang. Jadi kami itu bisa menyeleksi mana yang benar-benar bagus. Dih, apaan sih Pak? Berarti kan itu namanya bohong. Aneh banget deh. Gini ya Pak, kalau emang ada tes, kenapa nggak dari awal aja bilangnya? Kan bisa gitu tesnya dilakukan secara online. Kamu ini kebanyakan komplain deh. Jadi ya tesnya itu tidak bisa dilakukan secara online. Harus secara langsung. Udah sana kamu tinggal nunggu di ruangan aja sana. Susah amat sih. Iya, abisnya ini mah penipuan namanya. Bentar Pak, saya mau nanya. Emangnya kalau nanti udah lulus tes dan benar-benar keterima kerja, kita tuh kerjaannya apa sih Pak? Lah, kamu emangnya nggak baca pesan tersembunyi yang disematkan? Itu apa lagi Pak? Ya mana saya tahu lah, orang namanya aja pesan tersembunyi. Aduh Jan, emang susah ya kalau dapat orang kampung kayak gini. Jadi saya jelaskan sekali lagi ya. Nanti setelah kamu bisa lulus tes dan benar-benar keterima kerja, kamu akan bekerja sebagai seorang penghibur. Hah? Yang bener aja Pak, Bapak nggak lagi bercanda kan? Ngapain saya bercanda? Ya ampun kamu ini. Udahlah banyak tanya, banyak protes. Kamu ini emang nggak niat ngelamar kerja di sini? Ya pulang aja sana. Dih, Bapak nih sewot amat sih. Tenang aja Pak, saya juga mau langsung pulang kok. Nggak sudi saya kerja jadi penghibur. Permisi. Saat di jalan, Duh, kok aku bisa bodoh banget sih ketipu sama loker online? Dan kenapa coba aku tuh nggak baca sedetail mungkin tentang pesan tersembunyi yang ada di loker online itu? Kalau tahu gitu mah, mana mau aku jauh-jauh merantau cuma jadi penghibur. Gila aja kali. Pantesan aja ya, persyaratannya gampang dan juga gajinya besar. Ternyata kerjaannya nggak bener. Duh, terus aku harus gimana ini? Mana aku udah marah-marah lagi sama ibu. Kalau aku tuh ngebet banget pengen merantau. Taunya malah jadi gini. Duh, mana aku bawa uang sakunya sedikit banget. Ini mah paling cukup buat makan sampai besok doang. Oke, aku harus tenang. Terus pikirin gimana jalan keluarnya. Itu ada lowongan kerja yang ditempel. Aku baca deh.
Yah, tapi lowongan kerja jadi tukang sapu jalan. Ya kali aku jauh-jauh merantau cuma jadi tukang sapu jalan. Tapi aku udah gak punya pilihan lain. Udahlah, aku ngelamar kerja aja. Yang penting kan aku dapat kerjaan dulu. Wah, akhirnya selesai juga kerjaanku hari ini. Sebel banget deh. Hari ini tuh anginnya kenceng banget. Jadi banyak sampah yang kebawa ke jalan. Rin, gimana kerjaan hari ini? Udah selesai belum? Pak Tony, alhamdulillah sudah kok Pak. Tuh semua bagian saya sudah saya sapu bersih. Bagus kalau gitu kamu bisa langsung pulang aja. Iya sampai lupa ini janji kamu ya. Alhamdulillah, akhirnya gajian juga setelah sekian lama. Saya tuh heran deh sama kamu. Kamu kan masih muda, apalagi kemarin kamu ngelamar kerja pakai ijazah S1. Kok kamu mau sih kerja jadi tukang sapu? Aduh Pak, saya tuh ya Pak merantau ke sini tuh kena tipu. Terus saya coba deh cari kerjaan yang sesuai dengan ijazah saya. Tapi nggak ada yang mau nerima saya Pak. Soalnya persyaratannya susah-susah. Harus punya pengalaman kerja minimal beberapa tahun lah. Harus good looking lah. Harus inilah. Pusing saya baca persyaratan kerja di kota ini. Nah, cuma lowongan pekerjaan jadi tukang sapu ini Pak. Yang persyaratannya nggak aneh-aneh. Makanya saya mutusin buat kerja jadi tukang sapu. Soalnya saya udah nggak punya uang sama sekali. Jadi mau nggak mau deh. Astagfirullah, jadi gitu tuh ceritanya. Duh, jadi kasihan deh sama kamu. Kalau Bapak kasihan, tolong dong Pak. Cariin saya lowongan kerja yang lebih bagus. Saya juga nggak suka Pak jadi tukang sapu gini. Duh, bukannya saya itu nggak mau bantu ya. Buat mencariin kamu itu kerja di kota ini emang susah. Ya seperti yang kamu bilang tadi, apalagi saya itu nggak punya orang dalam. Walah, jadi gitu ya Pak. Ya udah deh kalau gitu. Saya permisi dulu. Ini pulang ke kos-kosan langsung mandi dan tidur kayaknya enak deh. Bentar. Duh, ibu nelpon lagi. Mana baru ingat kalau sebulan ini aku nggak ngabarin ibu. Pasti deh, ibu khawatir banget sama aku. Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Kamu tuh kemana aja toh? Kok sebulan ini nggak ngasih kabar ke ibu? Kamu nggak apa-apa kan Nak? Ibu takut loh terjadi apa-apa sama kamu. Nggak apa-apa kok Bu, tenang aja. Rina baik-baik aja kok. Alhamdulillah Nak, kalau kamu baik-baik aja. Oh iya, kapan Nak kamu mau pulang? Kamu nggak lupa kan kalau sepupu kamu itu mau nikah? Duh, aku lupa lagi. Aslinya males banget deh kalau aku harus pulang gara-gara itu. Dan masalahnya tuh ya, aku tuh cuma jadi tukang sapu. Terus nanti kalau ibu nanya gimana coba? Kenapa sih harus pas banget ketika sepupuku mau nikah? Kan jadinya aku harus ketemu sama keluarga besar. Apa coba yang bisa aku banggain di depan mereka? Apa aku pura-pura sukses aja ya? Terus aku pinjam aja uang ke rentenir biar beneran kelihatan sukses dan punya banyak uang. Wih, ideku bagus juga tuh. Ya udah deh, langsung gas aja. Permisi Bu, jadi kedatangan saya ke sini mau meminjam uang Bu. Boleh saja sih, tapi kamu sudah tahu kan peraturan meminjam uang di sini? Iya Bu, saya sudah tahu kok. Bagus, kalau gitu kamu mau minjam berapa? Kalau boleh saya pinjam 100 juta Bu. Waduh Jan, kamu ini berani juga ya langsung mau minjem uang sebanyak itu. Iya Bu, soalnya saya lagi butuh uang segitu. Gini ya, kalau uang sebanyak itu, saya akan kasih persyaratan khusus. Jadi, harus ada jaminan. Hah? Jaminan, Bu? Iya, kalau kamu sampai tidak bisa membayar hutang, maka kamu harus mau menikah dengan anak saya yang punya kelainan mental dan buta. Ya ampun, Bu. Ini mah namanya ngejebak saya. Tapi ya udahlah, saya setuju. Karena saya udah nggak punya pilihan lain. Saya juga bakal bisa bayar kok semua hutang saya. Setelah mendapat pinjaman uang dari rentenir, Rina pun segera menyewa mobil mewah dan pulang ke kampungnya. Assalamualaikum, Rina pulang. Waalaikumsalam. Wah, Nak, kamu beneran pulang hari ini? Alhamdulillah. Kamu sehat kan, Nak? Alhamdulillah, sehat kok, Bu. Oh iya, ini Bu, uang buat Ibu, hasil kerjaku selama merantau. Ya ampun, Nak, ini banyak banget uangnya. Ini beneran buat Ibu apa? Ya iyalah,
sekarang kan Rina udah sukses dan punya banyak uang. Alhamdulillah nak, ternyata kamu bisa sukses di perantauan. Ibu bangga banget deh sama kamu. Nak, itu juga mobil kamu ya? Ya pastinya dong Bu, hebat kan Rina? Baru merantau sebulan aja udah bisa sesukses ini. Iya nak, kamu hebat banget. Ibu salah selama ini, ngira kamu gagal di perantauan. Makanya ibu tuh harus percaya dong sama anak sendiri. Coba aja kalau aku nggak merantau, pasti aku nggak bisa sesukses ini. Iya nak, maafin ibu ya yang selama ini meragukan kemampuan kamu. Padahal udah jelas-jelas kamu tuh punya potensi yang bagus. Ya udah yuk nak, masuk dulu. Oh iya, di rumah kebetulan lagi pada kumpul keluarga nak. Jadi pas banget kamu datang sekarang. Wih, pas banget dong. Aku bisa pamer kalau aku udah sukses dan punya banyak uang. Hahaha. Ya walaupun aslinya aku cuma jadi tukang sapu di kota. Gak apa-apa lah. Yang penting mah aku bisa tunjukin di keluarga besar ibu kalau aku tuh lebih baik dari mereka semua. Duh, rasanya puas banget deh. Aku lihat muka keluarga besar ibu yang shock ngeliat aku bisa sukses dan punya banyak uang. Duh, tapi semua uang yang aku pinjam dari rentenir itu udah habis. Gara-gara buat aku kasih ibu dan ngasih saudara. Apa aku langsung balik ke kota lagi ya? Aku kan juga harus balikin mobil mewah yang aku sewa. Kalau nggak segera aku balikin, bisa-bisa aku dilaporin polisi lagi. Mana aku kan juga harus cari uang buat bisa bayar utang aku ke rentenir. Duh, gimana ini ya? Masa aku nggak bisa dapat kerjaan yang lain sih? Mana aku juga harus segera bayar hutang ke rentenir. Waktunya tinggal besok lagi. Rin, kamu kenapa toh? Saya perhatikan kok gelisah banget. Kamu lagi ada masalah kah? Iya pak, masalah saya besar banget dan nggak bisa langsung diselesain. Oh iya pak, bapak ada info loker kerja nggak pak yang gajinya besar? Saya lagi butuh banget nih pak. Gak ada Rin, kan pas itu saya sudah bilang nyari kerja di kota itu tuh susah. Kalau gak ada orang dalam, apalagi kamu tuh cari kerjaan dengan gaji yang besar. Ya juga ya pak. Duh, saya bingung banget nih harus gimana. Saya punya hutang pak sama rentenir, banyak banget. Dan kalau saya nggak bisa bayar, saya harus mau dinikahin pak sama anaknya yang punya gangguan mental dan buta. Astagfirullahaladzim Rin, kok kamu sampai punya masalah seribet itu sih? Kamu nih masih muda tapi masalahnya berat banget. Heran deh saya. Dan maaf nih, saya gak bisa bantu kamu. Ya gimana pak? Orang saya nggak punya pilihan lain selain minjem uang ke rentenir. Saya kira saya bisa dapat kerjaan lain yang gajinya besar. Tapi nyatanya enggak. Kayaknya saya emang harus menerima semua ini deh. Hasil dari kesalahan saya sendiri. Pada akhirnya Rina pun menikah dengan anaknya si rentenir karena ia tidak bisa membayar hutang-hutangnya itu.